Pernah nggak kamu lihat seseorang yang bekerja keras 10-12 jam sehari, tapi 10 tahun berlalu hidupnya tidak pernah berubah. Sementara ada orang lain yang terlihat santai, tapi asetnya bertambah, pendapatannya tumbuh, dan waktunya lebih fleksibel. Apa bedanya? Bukan sekedar kerja keras, karena kerja keras tanpa strategi hanya membuat kamu lelah. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus paham satu hal yang penting. Orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Dan hari ini kita akan bahas 4 cara jadi orang kaya, bukan teori kosong, bukan janji instan, bukan motivasi, tapi ini blueprint berpikir. Ada dua tipe orang di dunia finansial. Yang pertama, orang yang bekerja untuk sistem. Yang kedua, orang yang membangun atau memiliki sistem. Kekayaan itu bukan tentang angka besar, kekayaan adalah tentang posisi dalam sistem ekonomi. Kalau kamu hanya menjual tenaga, kamu adalah biaya. Kalau kamu memiliki aset, kamu adalah pemilik arus uang. Perbedaannya begitu fundamental. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, pahami modal aset versus liabilitas, framework dasar orang kaya. Secara teknis, aset adalah sesuatu yang menghasilkan cash flow ke kamu. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan cash flow dari kamu. Banyak orang miskin secara finansial karena mereka itu membeli liabilitas dan mengira itu aset. Contoh sederhana, mereka beli mobil kredit, menguras uangnya tiap bulan. Gadget terbaru tiap tahun, rumah besar tapi cicilan berat tanpa arus masuk tambahan. Sementara orang kaya fokus pada bisnis yang menghasilkan profit, saham produktif, properti dengan arus sewa positif, aset digital seperti channel, brand, software, IP. Jadi rumus mental orang kaya itu setiap uang yang keluar harus ditanya, apakah ini menciptakan arus kas di masa depan? Kalau tidak, itu konsumsi. Kalau iya, itu investasi. Orang kaya memprioritaskan akumulasi aset dulu, gaya hidup nanti saja belakangan. Kedua, bangun cash flow engine atau mesin arus kas. Secara teknis, kekayaan dibangun dari cash flow, bukan dari gaji. Gaji itu active income. Aset menghasilkan pasif atau semi-pasif income. Model cash flow orang kaya biasanya terdiri dari active income, seperti kerja atau bisnis operasional, portfolio income, dari dividen, capital gain, atau dari cash flow aset, dari sewa, royalty, recurring revenue. Tujuan awal bukan langsung bebas finansial. Tujuan awalnya adalah membuat cash flow dari aset bisa menutup pengeluaran hidup. Begitu angka ini tercapai, kamu tidak lagi tergantung penuh pada pekerjaan. Inilah titik yang disebut financial independence threshold. Masalahnya, banyak orang fokus menaikkan income, tapi tidak membangun sistem cash flow. Income-nya tinggi tanpa aset, ya sama saja dengan tetap rentan. Poin ketiga, gunakan leverage atau pengungkit kekayaan. Leverage adalah faktor pembeda terbesar. Ada 4 jenis leverage utama. Yang pertama, leverage uang, menggunakan modalnya sendiri atau pinjaman produktif untuk menghasilkan return lebih besar. Contohnya, properti dengan cicilan tapi disewakan lebih tinggi dari cicilan. Yang kedua, leverage waktu orang lain, di delegasi, tim, karyawan, atau membangun sistem. Orang kaya tidak melakukan semuanya sendiri. Mereka membangun sistem yang bisa berjalan tanpa mereka. Yang ketiga, leverage teknologi, seperti internet, software, AI, platform digital. Satu konten bisa ditonton jutaan orang. Satu produk digital bisa dijual ribuan kali tanpa biaya produksi ulang besar. Yang keempat, leverage jaringan. Relasi membuka peluang yang tidak bisa dibeli dengan uang saja. Mental miskin itu dia akan berpikir, saya kerjakan sendiri. Tapi mental kaya, dia akan berpikir bagaimana sistem dan orang lain bisa membantu mempercepat kekayaan saya. Leverage mempercepat waktu. Dan waktu adalah variabel paling mahal dalam hidup. Poin keempat, mental model orang kaya. Psikologi yang pastinya membedakan. Ini bagian yang paling dalam. Yang pertama, delay gratification. Orang kaya itu nyaman menunda kesenangan. Mereka bisa melihat 5-10 tahun ke depan. Mereka tahan terlihat biasa hari ini. Mental miskin itu butuh validasi sekarang. Mental kaya itu butuh kebebasan nanti.
Yang kedua, risk assessment bukan risk avoidance. Orang miskin menghindari risiko, orang kaya itu mengelola risiko. Mereka tidak nekat, mereka menghitung probabilitas. Setiap keputusan dinilai bagaimana downside risk-nya, upside potential-nya, worst case skenario-nya. Mereka tahu stagnasi juga adalah resiko. Yang ketiga, identitas sebagai investor, bukan konsumen. Ini perubahan identitas paling penting. Kebanyakan orang hidup sebagai konsumen. Orang kaya melihat dunia sebagai akuisisi peluang, akuisisi aset, akuisisi skill. Setiap penghasilan dipikirkan bagaimana ini bisa dikonversi menjadi aset. Dan yang keempat, emosi stabil terhadap uang. Orang miskin seringkali emosional. Dia cenderung panik saat turun, euforia saat naik. Orang kaya berpikir dalam siklus jangka panjang. Market turun, ya disebut diskon. Ekonomi sulit, ya disebut peluang akuisisi. Mereka tidak reaktif, mereka strategis. Struktur nyata menuju kaya di antara urutan strategisnya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tingkatkan skill. Naikkan active income terlebih dahulu. Yang kedua, sisihkan surplus. Akumulasikan modal yang didapat. Yang ketiga, konversi modal itu untuk membeli aset-aset produktif. Yang keempat, gunakan leverage agar tercipta percepatan pertumbuhan. Dan yang kelima, reinvest cash flow, membuat snowball effect. Ulangi siklus ini 5-15 tahun ke depan, teman-teman catat saja, maka itulah cara nyata bagaimana kita itu bisa menjadi benar-benar orang kaya. Bukan cepat, tapi hampir pasti jika kita lakukan itu dengan konsisten. Realita yang harus kamu terima pada saat menjadi kaya itu bukan soal nomor satu momen besar, tapi tentang disiplin, tentang pengendalian emosi, tentang kesabaran, tentang fokus jangka panjang, dan yang paling sulit, mengubah identitas dari pekerja itu menjadi pemilik. Karena selama kamu melihat diri kamu sebagai pekerja, kamu akan selalu mencari gaji. Tapi saat kamu melihat diri sebagai pemilik, kamu mulai mencari aset. Kalau hari ini semua penghasilan kamu berhenti, berapa lama kamu bisa bertahan tanpa bekerja? Jawaban itulah ukuran kebebasan finansial kamu.